Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia dimanapun berada, trader market. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat penuh barokah, Jumat penuh berkat. Tanggal 2 September tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, memasuki hari Jumat penghujung minggu ini, saya akan membawakan sedikit analisa trading harian kita pada hari ini. Dan hari ini adalah hari spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena hari inilah tanggal 2 pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat ada pengumuman non-farm payroll. Ya, news yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar para trader di seluruh dunia. Selain FOMC. Bagaimanakah arah pergerakan dari non-farm payroll kita pada hari ini? Nah, ini saya akan coba mengangkat dalam tema kita pada hari ini, di mana tema hari ini saya akan mengangkat tentang market sedang menanti pengumuman dari non-farm payroll. Kenapa? Non-farm payroll ini sangat ditunggu-tunggu dan merupakan salah satu news terbesar dalam perdagangan Amerika. Karena non-farm payroll ini bisa menentukan arah pergerakan dolar dalam jangka waktu ke depan. Oleh karena itu, bagaimanakah imbas dari non-farm payroll ini? Saya akan coba membahas sedikit buat para trader semuanya sebelum kita masuk ke analisa teknikal. Jadi, begini traderku. Ya, saya lihat dulu. Nah, ini dia. Ini kita masuk dulu di sini. Ya, kita promo dulu. Market luar biasa. Broker yang sangat luar biasa. Jadi gini traderku. Seperti kita lihat trader di sini. Nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada pengumuman tentang non-farm payroll ketenaga kerjaan non-pertanian. Nah, bagaimanakah arah pergerakannya? Jadi gini trader. Kalau trader melihat arah pergerakan dari non-farm payroll ini, kita bisa lihat dengan jelas adalah, jadi non-farm payroll adalah data ketenaga kerjaan non-pertanian yang menghitung perubahan jumlah tenaga kerja yang bekerja selama bulan yang lalu. Ya, tidak termasuk non-pertanian. Nah, ini dia. Jika datanya lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif optimis untuk USD. Kalau kita lihat trader semuanya, ya kita lihat mengganggu kali itu cewek. Nah, dari bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus ini menjadi pertanyaan. Tapi selama 4 bulan ini, trader semuanya, kenaikannya sangat signifikan. Inilah ya yang menjadi bagian kenapa. Ya, sabar saya coba pindah dulu ke sini. Platform mana itu platform? Nah, inilah yang menjadi bagian kenapa kalau rekan trader semuanya bisa lihat bahwa selama 4 bulan ini, nah 1, 2, 3, 4. Nah, ini sedikit terjadi penurunan. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, trader bisa lihat kan kenaikan yang sangat dahsyat. Ya. Trader bisa lihat sendiri. Ya, ini akibat kenaikan yang sangat dahsyat ini, dia sangat berpengaruh terhadap dari non-farm, sangat berpengaruh terhadap pergerakan yang dialami oleh US dollar ke depan selama 1 bulan. Ya, ini kita lihat dari datanya ya. Nah, kita bisa lihat dari datanya langsung. Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat dari datanya langsung. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimanakah arahnya pada bulan ini. Bulan kemarin 512, padahal diperkirakan 250. Apa yang terjadi? Pang, dia naik 528. Inilah yang membuat Euro USD tertekan dan dolar Amerika semakin melangkah maju tinggi ke atas. Nah, bagaimanakah untuk bulan ini? Bapak Ibu semuanya, untuk bulan ini diperkirakan sebesar 300. Sedangkan aktualnya kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu aktualnya gimana. Walaupun kita lihat di sini 2 bulan yang lalu 384, yang keluar 372. 268 yang keluar 372. 250 yang keluar 528. Sekarang ini 300. Ya, 300. Bagaimanakah arah pergerakannya? Ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat trader semuanya dalam perspektif bulan kemarin, ya, kita bisa lihat bahwa bagaimana
dolar Amerika ini menjadi primadona, ya. Dan dia menjadi dalam ekonomi global bisa dilihat bahwa dolar Amerika ini menjadi primadona, di mana kalau trader bisa lihat semuanya bagaimana pergerakan dia yang sangat dahsyat selama 1 bulan kemarin. Ya, ini dia nih kan 1 bulan ya. Ini dari sini ya, 8. Oke. Nah, 7 ya. Nah, 8. Nih dari sini. Sempat mengalami kenaikan, turun sedikit, koreksi naik dan dia turun, dan terakhir ya, kemarin itu titik tertinggi 109. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat sini. Bapak Ibu bisa amati bahwa bagaimana dolar masih tetap menjadi sebuah primadona. Memang kenapa dolar menjadi primadona sehingga dia bisa menekan euro USD dan lain-lain. Trader bisa lihat sini bagaimana penurunan yang terjadi dari euro USD begitu dahsyat turunnya. Sampai 0,99 sekarang. Ya. Nah, ini dia. Ini tidak terlepas dari kebijakan perekonomian yang diambil oleh The Fed. Ya. Kalau kita lihat trader semua itu awalnya semua berawal dari penentuan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh FOMC, rapat FOMC, di mana rapat itu menentukan tingkat suku bunga sebesar 75 BP yang kemarin. Ditambah bahwa di saat orang bilang bahwa mungkin udah berkurang dari hawkish ke dovish, tapi Gubernur Sentral Bank Amerika masih tetap bilang bahwa masih memperkuat kebijakan hawkish yang dilakukan. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya adalah semakin tinggi naiknya dolar Amerika. Hal ini juga diakibatkan karena resesi yang melanda Amerika. Dengan mengadakan kenaikan tingkat suku bunga, membuat harga dolar semakin tinggi, sehingga mengakibatkan bagaimana penurunan terhadap aset-aset lainnya. Euro USD, GBP USD, dolar dan gold. Trader bisa lihat bagaimana penurunan yang sangat dahsyat. Ya, kita bisa lihat juga selanjutnya, klaim pengangguran awal kalau kita lihat secara tidak terduga dia turun. Ya, dia turun selama pekan yang terakhir kemarin menuju 26 Agustus sebesar 232. Artinya di sini bahwa pengangguran ini semakin mengalami penurunan, ya, akibat pengetatan perekonomian yang dilakukan, ya. Nah, ini dia. Ini bisa lihat ya. Ini bisa lihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika sudah memenuhi apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu trader semuanya, apakah pengaruh dari non-farm payroll ini? Nah, pengaruh dari non-farm payroll ini merupakan titik awal untuk melakukan analisa pergerakan dari dolar selama bulan depan. 1 bulan yang akan berlangsung ini. Kalau kita lihat secara teknikal, kemungkinan besar memang dia ada kemungkinan bahwa mungkin dia saatnya udah akan menurun, sedikit mengalami penurunan. Ya, karena dia udah berada di titik yang paling tertinggi. Tapi kita tidak bisa membaca arah pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh The Fed. The Fed itu ibaratnya kalau dalam permainan sepak bola itu coming from behind. Dia datang dari belakang, tembak langsung gol. Oleh karena itu, trader bisa lihat bahwa bagaimanakah hari ini kita bisa lihat bahwa bagaimanakah non-farm payroll untuk ke depan. Ya, kalau dari sisi pandangan saya, ya, bahwa kemungkinan angka dan non-farm payroll ini masih bisa membuat suatu kebijakan terhadap penguatan yang terjadi dalam dolar Amerika. Masih. Apalagi nanti sampai pada tanggal 21 sampai 25 September nanti akan ada yang namanya pertemuan FOMC. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan, bukan kesimpulan, saya menganalisa bahwa pergerakan dari non-farm payroll pada hari ini masih cenderung memberikan kekuatan buat peningkatan dari dolar Amerika, ya, untuk 1 bulan ke depan. Walaupun pada minggu depan Europe Central Bank akan bereaksi dengan menaikkan tingkat suku bunganya juga sebesar 75 BP, tapi saya bisa memberikan sedikit analisa bahwa The Fed juga akan tetap memperkuat perekonomiannya, akan berusaha supaya dolar dikontrol, dan saya masih bisa bilang bahwa
hasil dari non-farm payroll pada hari ini masih bisa memberikan sedikit gambaran yang positif terhadap dolar Amerika. Oke, trader semuanya. Itu adalah tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga tema yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa kita akan mulai analisa teknikal ini dari indeks dolar Amerika. Trader semuanya, bagaimanakah indeks dolar Amerika pada hari ini? Kalau kita lihat indeks dolar Amerika pada hari ini, kecenderungan yang terjadi pada hari ini adalah dia lebih banyak menjadi bearish. Tapi trader kita tidak tahu, terutama menjelang pasar Eropa nanti dan menjelang pasar Amerika di saat non-farm payroll akan dikeluarkan, ya. Oke, anggaplah hari ini lebih banyak bearish, ya. Hari ini kemungkinan besar bearish. Oleh karena itu, saya bisa membuat satu masukan bahwa pergerakan yang terjadi sekarang ini dia sudah sampai di level yang paling terendah 19.46. Jadi artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba untuk naik lagi ke atas, ya. Nah, tapi saya masih bisa berasumsi bahwa kalaupun dia naik sampai ke atas sini, ketinggian yang paling tertinggi menurut saya itu sampai di seputaran 109.564. Dan setelah itu dia akan mencoba mengalami penurunan dengan nilai penurunan yang paling maksimal adalah di 109.381. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh kita semuanya. Inilah dia titik pertemuannya, ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, Bapak Ibu semuanya? Untuk Euro USD kali ini, pergerakannya adalah trader bisa lihat pergerakan Euro USD pada hari ini kecenderungan mengalami kenaikan karena diakibatkan penurunan dari indeks dolar Amerika, ya. Jadi penguatan bullish lebih kuat terjadi pada hari ini dan kita bisa lihat di sini bahwa, ya, bagaimana ke arah pergerakannya. Kalau saya lihat di sini setelah dia menembus titik resisten 1, ya, di 0.9973, dia agak sedikit mengalami stagnan, walaupun kalau terjadi penurunan saya berasumsi bahwa penurunan dia itu terjadi sampai di 0.99580. Dan apabila skenario ini tetap berjalan dengan baik dan benar, saya bisa bilang bahwa hari ini Euro USD itu dia bisa naik minimal dia sampai di daerah sini. Nah, 0.99825 atau titik yang paling maksimal seperti kemarin dia bisa sampai di level 1.00057. Nah, ini dia. Jadi daerah ini nih harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dia menutupi penurunan yang kemarin, ya. Dan dia akan mencoba untuk naik menjadi 1.00. Hari ini dia turun 0.99. Dia akan mencoba sampai 1.00. Nah, oleh karena itu saya bilang harap diperhatikan level-level tersebut. Dan saya bisa bilang bahwa harap juga diperhatikan bahwa di level ini adalah nilai penurunan yang paling bisa terjadi. Jadi dia bisa turun itu menurut analisa saya kemungkinan dia turun itu sampai di 0.99580. Ya. Oke, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, trader? Untuk pound sterling angkel saham dolar bisa dilihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling angkel saham dolar sama seperti pasangan mata uang lainnya, walaupun dia agak sedikit bullish, tapi dia masih wait and see melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tapi tendensi bullish itu masih sangat kuat terjadi, ya. Kita akan lihat. Nah, oke, dia sempat turun sampai di level terendah di sini menuju 1.1562. Sekarang dia agak sedikit mengalami kenaikan. Dan saya bisa berasumsi bahwa kenaikan dia itu bisa awalnya ini dia akan menuju ke 1.15639. Dan yang paling maksimal terjadi kenaikan dia adalah di seputaran 1.15856 daerah sini. Nah, ini dia. Ini dia, ya. Ini kenaikan dia yang bisa terjadi. Dengan asumsi bahwa penurunan yang akan terjadi itu akan kembali lagi penurunan sampai di wilayah sini. 1.15402. Nah, ini dia. Kita gambar dulu. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada hari ini, rekan trader semuanya? Rekan trader, gold pada hari ini agak sedikit mengalami
pergerakan yang stagnan dan sangat luar biasa di mana terjadi kenaikan bullish imbas dari kemarin penurunan yang dasar, hari ini lebih banyak ke bullish, dan kita bisa lihat bahwa bullish artinya dia turun begini ya. Oke. Kita bisa lihat bahwa sekarang dia menuju ke 1704 02 ya. 02, dan kalau saya lihat di sini dia masih bisa naik lagi minimal di posisi 1705 di sini. Ini dah. 1704.66. Ini dia, trader. Dan kalau memang benar-benar terjadi koreksi, tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai di puncak ketinggiannya pada hari ini di 1710. Dengan asumsi bahwa apabila terjadi pelemahan, dia akan turun di seputaran 1697. Oleh karena itu saya masih bisa berasumsi bahwa arah pergerakan dia itu paling maksimal itu daerah sini nih. Turun di 1697.73 sampai 1704. Dia akan bisa sampai di daerah sini, tapi dengan kasus bahwa kenaikan yang sangat, penurunan yang tajam terhadap non-farm payroll, sehingga mengakibatkan kenaikan yang sangat luar biasa. Ini yang harus diperhatikan. Oke trader, kita masuk ke Bitcoin. Bagaimana arah pergerakan Bitcoin kita pada hari ini? Untuk pergerakan Bitcoin sudah sangat jelas bahwa hari ini Bitcoin sedikit mengalami stagnasi. Memang dia akan buy, bullish, tapi menurut saya dia masih wait and see. Dengan kondisi bahwa kemungkinan bullish masih sangat kuat karena dia udah berada di titik support di bawah. Tapi dia masih wait and see melihat arah pergerakan dolar ke depan. Saya bisa berasumsi bahwa apabila terjadi penurunan yang dahsyat, dia akan turun di seputaran 1997. Tapi apabila dia mengalami kenaikan lagi, saya bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling tertinggi itu di 20.238. Oleh karena itu, inilah arahnya. Ya, saya gambar dulu. Nah, ini dia. Dia akan bergerak sekitar sini. Oke. Bapak Ibu semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, ya. Oke. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pegangan kita sebelum masuk di trading kita, terutama non-farm payroll. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mau menyampaikan bahwa pada hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Amarket akan mengadakan webinar ya dengan tema psikologi trading. Saya akan membawa webinar dengan seorang bintang tamu, salah satu trader profesional yang sudah malang melintang dalam dunia trading. Oleh karena itu, apabila ada waktu dan kesempatan, silakan nontonlah acara kami ya. Dan di acara tersebut juga kami akan membagikan giveaway buat para trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.